ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की fatih. Guru Biari Satsang Jiyo, pada hari ini adalah diwan yang terakhir yang kita dedikasikan untuk memperingati Syahidi Tan Sahib Sri Guru Arjan Dev Ji. Diwan yang kelima pada hari ini kita akan membahas bagaimana perjalanan akhir dari Guru Arjan Dev Ji sejak dari putusan dalam pengadilannya si Jahangir. Soal kita mempersatukan hati dan pikiran untuk mengenang Gur Itihas yang telah kita mulai sejak dari 4 minggu yang lalu. Sampai dengan minggu lalu saat sengaji kita telah membahas Guru Arjan Dev Ji dibawa oleh Chandu ke rumahnya karena Jahangir kemudian pergi meninggalkan kota Lahore. Ada satu alasan juga yang kemarin kami lupa sampaikan kenapa Guru Arjan Dev Ji ini ditangkap. Karena Guru Arjan Dev Ji dituduh membantu putra Jahangir yang bernama Khusro untuk melakukan pemberontakan. Jadi putra Jahangir ini tidak menyetujui Jahangir yang merupakan ayahnya duduk di singgasana. Karena Jahangir ini anaknya sendiri, putranya juga tahu adalah orang yang tidak benar. Serabi, kababi ya, dia ini tukang mabuk. Tukang yang lain-lain juga yang negatif-negatif itu semua dia ada sama dia. Agama dia nggak ngerti sama sekali. Yang dia tahu cuman dia nggak suka sama Sikh aja. Ya, jadi anaknya pun nggak setuju dia. Jadi anaknya ini waktu kabur menyelamatkan diri itu lewat di Amritsar. Datanglah dia masuk ke derbarnya guru, makan di Lengger, ketemu sama Guruji, memohon untuk mendapatkan kirpa. Dan Guruji memberikan kirpa. Nah, karena ini dijadikan salah satu alasan bahwa Guruji membantu pemberontakan. Guruji bilang ini bagaimana ceritanya? Jo sharan ave tisekan thalave ehbird swami sanda. Yang namanya guru itu, siapapun yang datang ke guru, guru akan terima dia, guru akan peluk dia, bawa dia ke dalam pangkuannya. Mau dia Sikh, mau dia non Sikh, mau dia orang baik, mau dia orang jahat, mau dia anaknya Jahangir, mau bukan anaknya Jahangir. Jadi itu nggak bisa ditolak siapapun yang datang ke dalam syaratnya guru, perlindungannya guru. Tapi itu dijadikan alasan juga. Setelah dibawa ya dengan 5 orang Sikh, Guruji berangkat dari Amritsar menuju ke Lahore. Banyak juga Sikh Sangat yang ikut, dan sebelum berangkat Guruji mendudukkan Guru Hargobind Sahib Ji, menunjuk Guru Hargobind Sahib Ji sebagai guru selanjutnya yang ke-6. Usianya waktu itu masih 11 tahun Guru Hargobind Sahib Ji, ya, masih sangat muda sekali. Tapi diberikan amanah oleh Guru Arjan Dev Ji untuk meneruskan kepemimpinan Gurta Gedi untuk semua Sikh Pantha di dunia ini. Umurnya 11 tahun. Setelah itu kemudian Guruji berpisah dengan istrinya Mata Ganggaji dengan semua saudara dan berangkat ke Lahore. Sampai di tengah jalan Guruji minta yang lainnya semua Sikh Sangat ini balik. Cuman 5 orang yang ikut lanjut ya. Dalam kita punya sejarah 5 orang ini namanya Pai Biti Chanda, Pai Pirana, Pai Jeta, Pai Piraga, dan juga Chaudhary Langga. 5 orang nih. Pai Biti Chanda ini 5-5-nya semua orang Sikh terkemuka lah ya di zaman itu. Sakinya pun banyak sekali sampai hari ini. Kita sering dengar ya. 5 ini ikut dan setelah pengadilan dibawa ke rumahnya Chandu. 5 orang Sikh itu dipisahkan dari guru. Mereka itu diikat tangannya, ditaruh di depan rumah, diikat di gerbang depan rumah, sebagaimana orang mengikat peliharaan, hewan peliharaan, binatang peliharaannya. Seperti itulah 5 orang guru Sikh ini, tangannya diikat, ya, dan kemudian diikatkan ke gerbang rumah. Itu kejadiannya. Hari pertama Guru Arjan Dev Ji itu tidak boleh dikasih makan ataupun tidak boleh dikasih minum dan tidak boleh tidur atau beristirahat.
ditaruh. Jadi kalau rumahnya zaman dulu orang ya, di tengahnya itu dia nggak ada atapnya. Jadi matahari masuk ke area itu tadi. Nah, musim panas yang terik, Guruji 1 harian penuh dijemur di situ. Tapi tidak boleh dikasih makan, tidak boleh dikasih minum, dan tidak boleh istirahat. Dijemur di situ, berdiri 1 hari, penjaga di 4 penjuru arah, semuanya setiap standby ya, mengawal perintahnya si Cendu tadi. Cendu bilang, Maneja, ikutin aja Guru Arjan Devji, apa salahnya kamu tulis itu agama Jahangir paling bagus, kamu nikahkan anakmu Hargobind itu dengan anak saya, kata Cendu. Bayar itu pajak dan juga denda, ya kan? Ikutin aja Guru Arjan Devji, tapi namanya Surbir Bacana ke Bali. Guru kita ini adalah pemberani sekali, Mahan Jodi, yang sangat luar biasa, yang bacannya itu adalah tidak akan pernah bisa berubah. Nani kedas mukhati jo boleh iha uha aja. Jadi nggak akan bisa berubah ucapannya guru itu. Sekali udah dia ucapin Guruji, tidak mau konsekuensinya adalah macam-macam hukuman tadi itu. Jadi Cendu bilang, ya udah kalau itu memang kemauannya guru. Terus hari pertama berlalu ya, Guruji disimpan di bawah seperti kayak basement lah kita bilang ya sekarang ini, kayak basement gudang gitu. Jadi nggak ada udara ya, nggak ada kipas pengap. Jadi setelah 1 harian dijemur, nggak dikasih apa-apa, malamnya dimasukin ke ruangan tempat yang nggak ada sirkulasi udara pengap dan seterusnya. Baru masuklah hari kedua. Hari kedua Cendu siapkan satu seperti wadah besar yang isinya adalah air mendidih. Ini hari kedua. Setelah Guruji dibawa ke tempatnya tadi, dikeluarkan dari ruangan itu, dibilang lagi, masih ada waktu Arjan Dev, kamu ikutin apa-apa yang Jahangir sampaikan, poin-poinnya. Guruji menolak. Dimasukkanlah Guru Arjan Devji ke dalam wadah berisi air yang mendidih tadi. Jadi bisa dibayangkan bagaimana itu kalau orang biasanya ibu-ibu masak ya, dia masukkan apa-apa mendidih, panasnya luar biasanya itu. Seperti itu Guru Arjan Devji dimasukkan ke dalam wadah tadi. Di saat di bawah ada api yang sangat besar, airnya sudah mendidih, menggelembung, Guruji dimasukkan ke dalam situ. Dan sejarah kita beda-beda. Ada yang bilang Guruji dimasukin 1 jam, ada yang bilang 4 jam, bahkan ada yang sampai menulis 24 jam. Ya, jadi ini sejarahnya berbeda-beda. Saya kasih tahu semuanya bahwa setelah itu keluar Guruji, mulailah itu daging kulit Guruji itu melepuh sekali. Nah, melihat ini kan 5 orang Sikh tadi itu kan nggak bisa tahan lihat gurunya direbus hidup-hidup. Mereka berontak, mereka coba lepasin talinya, lari-lari kejar mau sampai kepada Guruji. Guruji jangan masuk, tapi mereka akhirnya dipukul-pukulin oleh para tentaranya si Cendu, dihantam-hantamin. 5 orang Sikh ini tadi, mereka coba setengah mati, seberapa mereka punya kekuatan untuk menghentikan ini tindakan Cendu yang sangat biadab dan tidak manusiawi, tidak berperi kemanusiaan. Setelah itu Guruji keluar, dia dengan kondisi yang sudah melepuh tadi, dimasukkan ke dalam ruangan tadi lagi. Itu hari kedua. Hari ketiga itu si Cendu menyiapkan sasenggeji pasir ya, itu warnanya ada yang abu-abu, ada yang agak emas ya, ada yang agak hitam. Pasir warnanya macam-macam. Tapi karena begitu panasnya pasir ini dipanasin oleh si Cendu dengan api yang sangat besar, pasir ini sampai warnanya merah pasir itu. Guruji didudukkan, jelat dipanggil, eksekutor dipanggil dengan sekop. Cendu bilang, tuangkan pasir panas ini ke atas kepalanya Guru Arjan Devji. Jadi bayangin yang kemarin itu sudah direbus hidup-hidup dan jadi melepuh. Sekarang dikenakan lagi dengan pasir
yang sangat super panas. Jadi kalau kita bisa bayangkan ya, bagaimanalah itu sakitnya, penderitaannya kalau orang biasa alami. Ya itu Guruji lewatin semuanya. Jadi yang menariknya, eksekutornya ini, Sasenggaji, dia begitu taruh satu, ya kan, dia pun berkeringat jagung. Dia berkeringat, dia nggak bisa pegang lagi sekopnya tadi, terjatuh. Jadi Guruji bilang, Jelat, kenapa kamu berhenti eksekutor? Guruji, saya nggak sanggup lagi melakukan ini. Karena dia lihat kan Guruji di depan mata dia gitu. Dia bilang, Guruji, saya nggak sanggup lagi. Eksekutor, tugasmu, ini tugasmu, kau diperintahkan seperti itu, lakukan, eksekusi. Kamu nggak akan kenapa-napa, kata Guru Arjan Devji. Jadi dia angkat sekopnya lagi, dia tuang lagi sambil dia bilang, Tan Sri Guru Arjan Devji. Jadi eksekutor ini, yang biasanya dia memang mati-matiin orang, potong penggal orang, kali ini dia pun udah nggak kuat lagi, udah nggak tega lagi. Tapi Guruji bilang, lanjutkan, memang tugas kau ini. Diangkatnya sambil dia bilang, Tan Sri Guru Arjan Devji. Diangkatnya lagi sekop, dituangnya sambil tiap kali itu bilang Tan Sri Guru Arjan Devji. Dan kejadiannya setelah peristiwa ini, eksekutor tadi pulang, dia pergi, tapi dia nggak pernah balik ke rumah lagi. Jadi katanya dia itu di jalan-jalan gitu sambil mengucapkan Tan Sri Guru Arjan Devji, Tan Sri Guru Arjan Devji. Dia nggak pulang lagi. Jadi kayak demikian, itu shock berat, udah menghantam mentalnya dia, sampai dia udah nggak ingat dunia ini lagi. Dia cuma ingat satu, yaitu adalah Guru Arjan Devji. Dan Guruji bilang dia akan mendapatkan mukti. Kenapa? Japayo jena Arjana Deva Guru per sangkat jon garabana ayo. Jadi di dunia ini, kata pada yang ada, Tuhan disebut dengan Waheguru, Tuhan disebut dengan Bithal, Tuhan disebut dengan Ram. Tapi Pada Mathura bilang ada sebutan nama baru untuk Tuhan di zaman Kaljuk ini, yaitu adalah Guru Arjan Devji. Pana Mathura kachuped nahi Guru Arjan Pratakyahara. Guru Arjan Devji itu adalah wujud daripada Waheguruji. Jadi yang mengucapkan, melantunkan Guru Arjan Devji, dia sama sudah mengingat Waheguruji. Itu kejadiannya di hari yang kedua. Jadi selama 5 hari eksekusi, banyak sekali orang-orang datang. Ada yang dibolehkan masuk, yang dia dekat sama si Cendu, penguasa, boleh masuk. Yang bukan siapa-siapa dilarang. Satu ketika itu ada namanya Gorakhnath. Gorakhnath ini orang sangat sakti, ketemu sama Guru Nanak Devji dulu. Ya, jadi dulu sekali dia ketemu sama Guru Nanak Devji. Jadi zaman dulu nggak ada HP seperti sekarang. Apa-apa terjadi kita langsung kirim WhatsApp, beritanya sampai. Tapi Gorakhnath itu bisa tahu yang terjadi dengan Guru Arjan Devji. Maka dia dari gunung-gunung sana, dia turun datang ke Lahore. Dia mau jumpa penjaga karena nggak kenal. Dia bukan orang hebat, dia bukan ada kenalan dari penguasa, dia adalah jogi, dia bertapa. Maka dia nggak dibolehkan masuk. Nah, tapi karena dia sakti tadi, dia gunakan ilmunya sehingga akhirnya dia ketemu sama Guru Arjan Devji. Dia bilang, Guru Arjan Devji, kenapa ini terjadi? Kalau ini terjadi dengan Guruji, bagaimana dengan nasib kami-kami ini di dunia? Guruji punya semua kekuatan. Kami ini bagaimana? Apakah mungkin terjadi nanti sama kami juga orang-orang suci kayak kami ini dengan yang terjadi dengan Guru Arjan Devji? Guru Arjan Devji bilang, Gorakhnath, karena ini sudah terjadi dengan saya, maka ini tidak akan lagi pernah terjadi dengan kalian para orang-orang suci dari Hindu Taram lagi, udah nggak akan pernah lagi. Jadi Gorakhnath pun pergi. Berikutnya Sai Miamir yang begitu cinta, kawan sejati, kawan karibnya Guruji ya, melihat Guruji, dia pun nggak tahan lagi menahan tangisannya, dia menangis sejadi-jadinya. Guru Arjan Devji, kasih perintahmu, kasih hukummu, maka dalam sekejap dari Agra, Delhi sampai dengan Lahore ini semua akan kuhancurkan dalam sekejap. Nah, Guru Arjan Devji bilang, ajarannya guru itu adalah menerima panah atau kehendak. Maka tera kia mitha lage. Dan di situ setelah hari kedua, hari ketiga,
tadi hukumannya disiram pasir panas. Hari keempat itu adalah disiapkan pemanggangan teti tewi, pemanggangan panas yang besar ya, tawa. Di situ Guruji dipanggil, dan setelah panas tawa tadi Guruji disuruh awalnya berdiri di situ. Cendu bilang berdiri di atas tawa itu, tapi belakangan baru kemudian disuruh duduk. Itu pun Guruji tetap tenang juga. Nah, si Cendu itu dia nggak habis pikir apa lagi mau dibuat sama si Arjan Dev ini, kata Cendu. Direbus sudah, disiram pasir panas sudah, didudukkan di atas pemanggang juga sudah, apalagi mau dibuat. Jadi sambil dipanggang dari bawah itu sampai meleleh, dari atas dibilang siramkan lagi pasir panas tadi. Jadi inilah kejadiannya pada hari keempat itu. Sangat amat hukuman yang tidak manusiawi itu diberikan kepada Guru Arjan Dev Ji. Dan setelah itu udah nggak karu-karuan lagi lah bentuknya tubuh Guru Arjan Dev Ji. Ada yang tulang yang kelihatan, ada yang dagingnya sudah menyonyot, seperti apa ya, cale-cale di mana-mana karena dipanggang, karena disiram pasir panas. Tapi Guruji bilang sama Sai Amir, Sai, ini semua adalah awal atau permulaan dari syahidi di dalam Sikh Pantha ini. Maka kita kenang Guru Arjan Dev Ji sebagai syahidan de Sertaj. Ya, awal mula dari semua syahid itu Guru Arjan Dev Ji. Nanti berikutnya akan datang zaman di mana orang syahid, orang Sikh itu menjadi syahid demi memperjuangkan kebenaran dan tujuan yang mulia tanpa ragu. Ya, itu kita lihat sejarah terus terjadi. Mau itu tragedi apapun, mau itu tragedi 84, mau itu sampai yang kemarin para petani melakukan demo besar-besaran, syahidi demi syahidi, itu terjadi di dalam agama Sikh yang pondasinya diletakkan oleh Guru Arjan Dev Ji sendiri. Itu hari keempat. Menantunya si Cendu ketika malam hari dia datang kepada Guruji, dia dilarang masuk, tapi dia lepas semua perhiasannya. Dia kasih itu kepada penjaga, tolong kasih saya masuk, saya mau kasih makan guru saya. Udah 4 hari guru ini tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak boleh tidur, dan juga disiksa seperti ini. Dia bawa makan, dia bawa minum. Ini menantunya si Cendu, dibawa itu pada Guruji. Guruji bilang tidak bisa diterima, ini dari rumahnya si Cendu, tapi sewamu itu sudah perwan. Ya, niatnya dia itu sudah diterima, sewanya itu di Perwan. Maka dari itulah ya setiap syahidi Guru Arjan Dev Ji ini ada Cebil. Ya, jadi sejarahnya Cebil itu adalah menantunya Cendu tadi pada malam terakhir. Dan Pai Gurdas Ji juga datang, sebagaimana yang kita bilang minggu lalu. Pai Gurdas Ji dekat sama Guru Arjan Dev Ji, dengerin Guruji malam terakhir itu sebelum besok paginya. Ini ya berarti hari ini. Malam ini, besok paginya kan syahidi ini. Malam ini satu malaman Pai Gurdas Ji sama Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji bilang nam jepea karo, selalu ingat nam, simran karya karo, lakukan simran. Itu sepanjang malam itu aja Guru Arjan Dev Ji bilang. Maka Pai Gurdas Ji bilang ini adalah Gur Upades Navisare Babi hai jo akhawakari. Guru Upades Navisare, pesannya Guruji jangan pernah melupakan updesnya guru, ajarannya guru. Babi hai jo akhawakari, seperti babiha itu kata Guruji yang selalu dia mengingat tetesan air hujan. Seperti itu pula orang Sikh, dia selalu mengingat tetesan air amrit berupa gurbani di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi pada hari kelima itu akan kita lanjutkan bicara pada hari Minggu tanggal 21 jam 12 siang. Itu akan dimulai dengan Shabad Kirtan, dilanjutkan dengan Bhog Sri Sai Japad Sahib, dan juga Hukam Nama Ardas sampai dengan jam 1:30. Semua saat sengaji diharapkan kehadirannya. Tapi dari peristiwa 4 hari itu kita bisa belajar bagaimana orang mencoba untuk dari luar memanasin Guru Arjan Dev Ji, tapi Guru Arjan Dev Ji itu tidak pernah terpancing. Ya, dari luar kondisinya panasnya seperti apa, dari dalam Guruji tetap
tenang, sejuk, adem ya pikirannya itu. Maka dibilang ini pelajaran untuk kita candana sarta ruta mulna mitei kam sithal thiva nanaka jabandado harinam. Di luar ini sekalipun dingin kayak es, tapi kita melupakan bani, maka api itu akan membakar kita dari dalam. Api keburukan. Di luar kita ini panas seperti yang dialami Guru Arjan Devji, tapi di dalam kita ada Gurbani, maka kita akan tetap tenang dan juga damai. Guru Maharaj Kirpakaran, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Wahai Guruji ka Khalsa, Wahai Guruji ki Fatih.